Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'da. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa alhiqna bi'ibadikas salihin. Amin. Kita lanjutkan pengkajian kitab Risalah Fisiyam, catatan seputar puasa. Kita sudah sampai dengan hikmatus shaumi asy-syar'iyyah wa tibbiyah. Hikmah puasa secara syariat dan kedokteran. Apa saja? Yang pertama, fis shaumi ta'lamu muraqabatallahi ta'ala. Dengan puasa maka kita akan belajar bahwa diri kita itu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ta'lamu muraqabatallahi ta'ala, belajar selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal haya'a minhu, dan punya rasa malu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena puasa itu yang tahu cuma diri kita dan Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa saja diri kita ini enggak puasa, misal enggak puasa. Kemudian kita bilang ke kawan kita yang enggak tahu, saya puasa, orang itu percaya, ya kan? Orang itu pasti percaya, karena ya yang tahu dia puasa atau tidak ya diri dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan puasa belajar bahwa diri kita itu selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, malu ketika kita mau berbohong terhadap orang lain. Fa innaka kullama ishtahaita, ketika kamu itu menginginkan syai'an, sesuatu, wa anta shaimun, sedangkan kamu sedang puasa, taraktahu lillahi ta'ala, maka kamu pasti akan meninggalkannya lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Kita pengen sesuatu tapi kita puasa gak jadi. Kenapa? Karena ketika puasa kan nafsu menurun, nafsu kita gak tinggi. Jadi ketika kita pengen sesuatu gak jadilah. Kenapa? Lagi puasa. Fatatarabba fika malakatul muraqabati lillahi ta'ala, maka akan tumbuh perasaan di dalam dirimu. Perasaan apa? Malakatul muraqabati lillahi azza wa jalla, perasaan selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yaqwa fikal ihsas bi'azimil wahbatihi, dan akan menguatkan perasaan di dalam dirimu, bi'azimil wahbatihi, dengan keagungan karunia Allah Subhanahu wa taala. Wa mulahadzati ittila'ihi 'alaika, dan akan selalu merasa pengawasan itu nampak atas kalian, atasmu. Mulahadzati ittila'ihi 'alaika, akan nampak perasaan diawasi di dalam dirimu. Ini ya, walau tamallakat, dan ketika telah melekat hadhil muraqabah, perasaan ini ya, perasaan diawasi ini, nufusan nasi jami'an, nufusan nas ini mansub ala naz'il khafid, dibaca nasab karena penghilangan huruf jar. Fi nufusin nasi jami'an, bisa ya. Ketika telah melekat perasaan ini, perasaan selalu diawasi ini di dalam diri manusia semuanya, lama wujida syai'un minal jara'im, maka tidak ditemukan sesuatu dari perbuatan dosa. Wala mastaba'adal qawiyyud dha'ifa, dan tidak ada jarak antara yang kuat dengan yang lemah. Gak ada lagi, oh saya ini orang kuat, saya ini orang kaya, oh dia mah orang lemah, dia mah orang miskin. Punya jarak? Nggak ada jarak. Kenapa? Karena yang kuat, yang kaya sama saja selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang miskin, yang lemah itu diawasi oleh Allah. Wala asbahatid dunya tumasilul firdaus, dan dunia ini akan menjadi seperti surga firdaus, fi hanaiha, di dalam kenyamanannya, wa safaiha, dan ketenangannya, wa tahiratil qulubi fiha, dan kesucian hati di dalamnya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ma'rifatuka ni'amallahi ta'ala ma'rifatan sahihatan,
pengetahuanmu tentang nikmat Allah Ta'ala dengan pengetahuan yang benar. Fa inna syai'a, karena sesuatu la yu'rafu haqqan, tidak diketahui secara benar, illa inda faqdih, kecuali ketika kehilangan. Kita punya orang tua, kapan kita tahu penting banget punya orang tua? Inda faqdih, ketika kehilangan orang tua meninggal dunia. Kita punya pasangan hidup, kadang setiap hari banyak omelan, berantem macam-macam. Kita tidak merasa penting amat sih punya pasangan. Kok gini amat punya pasangan? Kapan perasaan kita butuh banget, penting banget punya pasangan? Inda faqdi, ketika pasangan kita mungkin sudah tiada. Maka begitu juga ini, ya. Atau kita sehat, kapan kita merasa bahwa kesehatan itu hal yang mahal, hal yang penting? Ya inda faqdi, ketika kesehatan sudah pergi, artinya lagi sakit. Kita merasa kesehatan itu penting, mahal ketika kita sakit. Ya, maka ini juga, kapan sih kita itu akan merasakan nikmatnya kenyang? Nikmatnya kenyang itu kita akan rasakan ketika kita kelaparan. Inda faqdi, ketika kenyang itu hilang. Kita merasa lapar, maka kita akan merasakan, oh kenyang itu enak. Begitu. Kemudian yang ketiga, annal insana idza shoma wa zaqa mararatal ju' hasala indahu atfun wa rahmah. Bahwasanya manusia ketika puasa dan merasakan perihnya menahan lapar, hasala indahu atfun wa rahmatun, maka akan menghasilkan di dalam dirinya rasa lemah lembut, atfun, lemah lembut, wa rahmatun, dan kasih sayang. Kepada siapa? Alal fuqara wal masakin, kepada fakir miskin. Alladzina la yajiduna minal qut, yang mereka itu fakir miskin itu tidak menemukan dari bahan makanan ma yasuddu bihir ramak, yang dapat menunjang hidup mereka, yang dapat mengganjal perut mereka. Kita akan tumbuh rasa kasih sayang, rasa lemah lembut kepada fakir miskin, yang mereka itu nggak cuma bulan Ramadan, bulan puasa aja lapar. Mereka setiap bulan, setiap hari lapar. Kenapa? Susah untuk nyari makan. Maka kita dengan puasa akan merasakan itu, merasakan penderitaan yang dirasakan oleh fakir miskin, sehingga kita semua akan lemah lembut dan kasih sayang kepada mereka. Walaqad warada anna Yusufa, dan telah diceritakan bahwasanya Yusuf alaihi salam kana la yakulu, beliau itu Nabi Yusuf tidak makan, wala yatanawalu ta'aman, dan enggak nyari-nyari makan, illa idza ishtadda alaihi al-ju', kecuali beliau sedang merasakan lapar yang sangat lapar. Ishtadda alaihi al-ju', lapar banget. Jadi Nabi Yusuf itu enggak nyari makan kecuali udah lapar banget. Li ajri an yatadzakkarul ba'isal fakir, untuk apa? Karena untuk mengingat kesulitan orang-orang fakir, wal muhtajal muttar, dan kebutuhan yang dibutuhkan oleh orang-orang yang sangat membutuhkan. Walaqad qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idhu, dan Luqman telah berkata kepada anak-anaknya, beliau menasihati anak-anaknya, ya bunayya, wahai anak-anakku, idzam tala'atil ma'idah, ketika perut kenyang, namatil fikrah, maka pikiran akan tidur, otak ini akan tidur. Maka kalau mau menggagas sesuatu, jangan kenyang-kenyang, jangan terlalu kenyang. Pikiran itu akan butek ketika kita terlalu kenyang. Ya, maunya kan kalau terlalu kenyang itu ya ngantuk, tidur. Namatil fikrah wa kharasat al-hikmah, wa kharasatil hikmah, ya, dan hikmah itu akan bisu, ya, nasihat-nasihat itu bisu. Wa qa'adatil a'dha'u 'anil ibadah, dan anggota badan itu akan males ibadah. Ya, kalau kita kenyang banget, males mau ibadah itu. Maunya apa ya? Rehat, maunya ya selonjoran, maunya rebahan. Ketika kapan? Ketika kita kenyang.
Maka kan banyak yang nggak mau makan dulu ketika buka puasa supaya kuat taraweh, nanti habis taraweh makan. Ada. Ya kenapa? Kadang ya nggak semua ya. Kadang orang yang kenyang banget itu akan males ibadah. Ketika dia kenyang banget ketika buka puasa, maka pas taraweh ngantuk. Ada yang seperti itu, tapi nggak semua. Ya ada juga yang dengan maghrib itu makan kenyang, terus ada jeda kan, ketika taraweh juga yang nggak ngantuk ya ada. Ya manusiawi lah. Wa qala ba'dul attibai ad-dawa'u alladzi la dawa'a ma'ahu, dan berkata sebagian para dokter, ad-dawa alladzi la dawa'a ma'ahu, obat yang tidak ada efek sampingnya itu apa? La ta'kul at-ta'ama hatta tashtahi, jangan makan makanan sampai kamu itu ingin, sampai kamu pengen. Artinya jangan makan sampai lapar. Kemudian hikmah yang keempat, annaka tajidul hukama awal falasifah, bahwasanya ditemukan bahwasanya para ahli hikmah, ya, wal falasifah, dan ahli filsuf, wa ahlal ibadah, dan ahli ibadah, fi jami'il milali wan nahali, semuanya, semua kelompok itu, idza aradu ta'lifan fi ilmin, ketika mereka itu ingin menulis sebuah cabang ilmu, au ada'a ibadatin, atau mendirikan suatu ibadah, habasul batna 'anil iksari minat ta'am, mereka menjauhi perut mereka daripada banyak makan, hatta la takuna lahum qudratun fi ta'diyati ma yurid. Sampai kapan? Sampai mereka itu mampu mengadakan apa yang mereka inginkan. Ya, ahli filsuf sampai dia menemukan suatu teori misalnya atau sebuah ilmu, maka dia akan menghindari makanan, enggak sering makan, enggak sering kenyang. Sampai kapan? Sampai apa yang diinginkan itu tercapai. Orang-orang yang ahli ibadah juga begitu, dia enggak mau kenyang-kenyang dulu, ibadah dulu selesai sampai puas baru dia makan. Kemudian yang kelima, annal atibba asyaru, bahwasanya para dokter itu mengisyaratkan, waqalu, dan berkata, innal insana la ya'kulu bisyaja'in, bahwasanya manusia itu tidak makan dengan rakus, wala yuksiru minat ta'am, dan tidak memperbanyak makanan, li'anna dzalika yuhdisu lil ma'idati, bahwa karena sesungguhnya hal itu akan membuat lil ma'idati, perut, ya, atau lambung, ada awal udhal, penyakit yang sulit sembuh, wa fil khabari awil asari, ya, dan dikatakan dalam sebuah khobar atau asar, ini bingung, ini hadis atau bukan. Makanya khobar atau asar, kadang kan khobar itu bisa bermakna hadis. Beliau menyebutkan awil asar, berarti penulisnya masih agak bimbang, ini hadis atau bukan, ini hadis atau cuma perkataan sahabat. Begini katanya, al-ma'iddatu baitud-da, ya, lambung itu rumahnya penyakit, wal himyatu ra'sud dawa, dan menjaga makanan itu pangkal daripada obat, ya, kepalanya obat, pimpinannya obat, nih bisa. Wa a'ti kulla badanin ma'awwattahu, dan berikanlah setiap badan apa-apa haknya. Wa qala ba'dul hukama, dan berkata sebagian hukama ahli hikmah, man akala katsiran, siapa yang makan banyak, syariba katsiran, maka minumnya akan banyak. Wa man kana kadzalika nama katsiran, dan orang-orang yang seperti itu maka tidurnya banyak. Orang yang makan minumnya banyak, tidurnya banyak. Wa man kana kadzalika do'a umruh, dan orang-orang yang seperti itu maka sia-sia umurnya, hilang umurnya. Do'a umruh, hilang umurnya. Umur kita itu paling cuma berapa? Ya kita hitung 60 tahun.
sedangkan kita dalam sehari bisa 10 jam tidur, dikurangi 10 tinggal 14 jam kali 60 tahun. Belum lagi masih masa-masa kecil kita sering tidur. Ya udah, setengah dari hidup kita hanya tidur. Apalagi kalau banyak makan, tambah banyak tidur. Lebih dari setengah umur kita itu untuk tidur. Nauzubillah min dzalik. Kemudian yang keenam, fihi id'afu syahwatil jima'. Dengan puasa akan menurunkan syahwat berjima'. Tilka syahwatul lati yastawi fiha al-insan wal hayawan. Syahwat itulah yang menyamakan diri kita dengan hewan, menyamakan manusia dengan hewan. Wallati yajidul insanu min muqawamatiha masyaqqatan. Yang ditemukan manusia itu yang melawannya, maksudnya melawan hawa nafsu. Orang-orang yang melawan hawa nafsu masyaqqatan, sulit. Susah, sulit. Orang-orang itu sulit untuk menghindari nafsu syahwat. Wallati yajidul insan dan manusia itu ditemukan min muqawamatiha masyaqqatan, untuk melawan hawa nafsunya, hanya kembali ke syahwat. Ya, untuk menghilangkan, melawan hawa nafsu itu masyaqqah, sulit. Fa idza kana al-insanu faqiran, maka ketika manusia itu fakir, wala yaqdiru 'ala zawaj, orang-orang fakir, miskin, dan dia enggak mampu untuk nikah, wa khafa minal anati, dan dia itu takut berbuat zina, fa innahu yasumu hatta tad'ufa syahwatu, maka sesungguhnya untuk menghilangkan itu, orang yang fakir miskin enggak kuat nikah tapi pengen nikah dan dia itu takut zina, maka puasa. Fa innahu yasu, maka baginya puasa hatta tad'ufa asyahwata, sampai melemah syahwatnya. Yang ketujuh, qad ajma'al atibba'u fi hadzal 'asri, telah berkumpul, bersepakat para dokter fi hadzal 'asri, di era ini, era penulis ini, ala anna shauma, bahwasannya puasa min anja'il adwiyah, adalah termasuk obat mujarab, liman yusabu bimaradis sukri, bagi orang-orang yang terkena penyakit diabetes, puasa obatnya. Wa kadzalika maradus sal, begitu juga penyakit TBC, wa syaratan, penyakit kanker, wal jildi, penyakit kulit, wad dumani, bisul, alladzi fasya, yang tersebar fi biladil kufur, di negara orang kafir, wa dhahaba dhahiyatahu katsiran, dan telah menghilangkan korban yang banyak, menewaskan korban banyak sekali. Kemudian yang terakhir, yang ke-8, as-shaumu syabahun wa ruhun fajtahid, puasa itu jasad dan jiwa, maka berusahalah. Jadi gak cuma jasad aja yang puasa, gak makan, tapi jiwa juga puasa. Bi an tafuza minas shaumi bisirrihi wa ruhihi, dengan karena akan memperoleh dari puasa itu bisirrihi wa ruhihi, rahasianya, wa ruhihi, dan rohnya, la bisyabahihi wa zahirihi, bukan dengan pekerjaan yang zahirnya saja, yang nampaknya saja, yang sirnya, yang enggak kelihatannya itu apa. Wa ala qadri ma tabta'idu an syahwatika, dan semampunya, dan bagi seseorang itu semampunya, mata beta'idu an syahwatika, jangan diperbudak oleh syahwat. Semampu kita manusia, jangan sampai diperbudak oleh syahwat. Walisyghal binafsika, dan menyibukkan
dengan dirimu sendiri, taltahiqu bil mala'il a'la. Maka kebalik. Wa'ala, dan kepada manusia yang qadri ma tabta'idu ba'ada, berarti ya, yang menjauhi. Bukan abad, bukan diperbudak, menjauhi. Dan bagi orang-orang yang mampu menjauhi syahwatnya, wal isghali bi nafsika, dan menyibukkan dirinya dengan perbuatan yang baik, taltahiqu bil mala'il a'la, maka ia tergolong dengan malaikat yang mulia. Wa ala qadri ma takunu mustaba'idan, nah ini baru mustaba'idan, diperbudak ya. Dan kepada orang-orang yang diperbudak oleh lisyahawati, oleh syahwatnya, munghamisan fi hamatil madiyati, yang tenggelam dalam kesesatan, takunul munasabatu, maka ia setara bainaka wa bainas-syaitan, antara dirinya dengan setan. Nauzubillah summa nauzubillahi min dzalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.